Bab 683. Membuat kesalahan. Seorang pemuda tampan yang terlihat brengsek dari negara Long naik ke arena sambil tersenyum sinis. Dia menatap bentuk tubuh Sally yang indah tanpa rasa takut sama sekali. Cek cek cek, dada, kaki dan pinggul yang bagus. Pemuda itu berbicara dengan tidak sopan. Tapi Sally tidak marah sama sekali. Sebaliknya dia hanya tersenyum dengan menawan. Lalu berkata, "Benarkah? Kamu tidak bisa melihat dengan matamu sendiri saja. Kamu harus merasakan sendiri apakah cukup menawan. Kalau begitu aku akan bersikap tidak sopan." Pemuda itu berjalan ke arah Sally dengan langkah yang besar dan ingin bertarung dengannya. Hal ini lebih terlihat seperti menggoda daripada bertarung. Karena tangan dan kaki pemuda itu benar-benar tidak baik. Dia tidak terlihat seperti melakukan penyerangan. Tapi gerakannya seperti ingin mencoba menyentuh Sally. Wajah Sally pun berubah menjadi merah. Terkadang juga bersikap manja dan menghiraukan orang yang ada di sana. Hal ini tidak terlihat seperti sebuah pertarungan, tapi seperti sedang memamerkan kemesraan. Semua orang menggertakkan giginya dengan marah. Apakah kalian berdua adalah sepasang suami istri yang sedang bermain di sini? Ini adalah sebuah hal serius, pertarungan tinju bawah tanah. Keterlaluan. Sekarang tiba-tiba muncul seorang pemuda negara Long. Orang itu siapa lagi kalau bukan Louis? Hanya dia sendiri yang berani menggoda rubah licik dan suka marah seperti Sally ini. Plak. Tiba-tiba sebuah tamparan yang pedas mendarat ke bagian dada Sally membuat wajahnya berubah menjadi merah. Sudah. Aku mengaku kalah. Bokong aku sudah bengkak karena tamparan kamu. Sally menatap Louis dengan kesal. Kemudian dia turun dari arena dan mengadu kepada Junko. Semua orang tercengang melihat ini. Mereka benar-benar tidak menyangka sebuah pertarungan tinju yang serius ini bisa berubah menjadi seperti ini. Hal ini benar-benar aneh. Ekspresi wajah Jerry berubah menjadi sangat buruk saat melihat Louis muncul. Dia mengutuk dalam hati, ternyata pemuda negara Long ini masih hidup. Setelah tercengang sejenak, Jerry tiba-tiba mendapatkan inspirasi dan diikuti dengan matanya yang bersinar. Ketua Seiyan, berdasarkan aturan, seharusnya persatuan Seiyan kalian kalah dalam pertarungan tinju bawah tanah ini. Jerry berjalan ke arah Seiyan dan berbicara sambil tersenyum. Apa? Kami kalah? Lelucon apa ini? Semua anggota persatuan Seiyan langsung cemas mendengar ini. Tapi Seiyan masih terlihat tenang dan berusaha menahan ekspresi wajahnya. Berkata, "Benarkah? Aku ingin mendengar pendapat Ketua Takagi. Bukankah hal ini sudah terlihat jelas?" Jerry melihat ke arah Louis sekilas yang ada di arena. Lalu dia berbicara dengan santai, "Sebelum wanita negara Long itu naik ke arena, persatuan Seiyan kalian sudah kalah berkali-kali. Jika kalian kalah satu kali lagi, maka kalian akan benar-benar kalah. Benar bukan?" "Benar." Seiyan menganggukkan kepala. "Pada saat kesempatan terakhir wanita itu telah membantu kalian mempertahankan keadaan. Dia mewakilkan persatuan Seiyan untuk mempertahankan arena ini." "Benar. Sekarang Tuan Louis yang berada di atas panggung sudah mengalahkan wanita negara Long. Bukankah artinya dia sudah gagal membantu kalian mempertahankan arena ini dan artinya kalian sudah kalah?" Jerry memberikan analisa dengan sangat jelas. Semua orang pun merasa ini adalah sebuah hal yang masuk di akal. Seiyan pun berbicara dengan penuh ketertarikan, "Hal ini memang masuk di akal. Tapi sepertinya Tuan Louis tidak mewakilkan persatuan Yoshikawa, bukan? Dia ternyata cukup licik. Dia tidak berani mengatakan Louis adalah orang sini. Tapi dia mengatakan Louis tidak mewakilkan persatuan Yoshikawa.
Dengan begini dia tidak akan menyinggung Louis. Karena Seiyan tidak memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengatakan kalau Raja Tianxia sedang membantu persatuan Seiyan mereka. Haha. Tentu saja aku tahu kalau kamu yang mengundangnya datang kemari. Tapi bagaimanapun perbuatan yang dia lakukan ini sebenarnya sudah membantu persatuan Yoshikawa memenangkan pertarungan ini. Jerry berbicara dan tertawa dengan bangga. Sepertinya dia tidak menyadari jebakan itu. Hal ini sama seperti pertandingan sepak bola. Jika salah satu tim kamu memasukkan bola ke gawang sendiri, apakah poin ini tidak akan terhitung? Ini tidak mungkin. Tidak peduli apakah Louis dan Sally tadi sedang saling menggoda. Kenyataannya mereka melakukannya di atas arena dan melakukan sebuah kesalahan. Jadi kenyataannya tindakan Louis barusan telah membantu persatuan Yoshikawa. Jerry langsung bertanya, Ketua Seiyan, apakah hal ini masuk di akal? Lalu aku juga tidak melanggar aturan bukan? Dia melihat ke arah Seiyan dengan tatapan yang mengejek. Orang yang diundangnya kemari dengan susah payah telah menghancurkan keadaan. Bukankah hal ini bisa membuat pemiliknya merasa kesal dan ingin muntah darah? Jerry sangat berharap melihat ekspresi wajah yang kesal dari Seiyan. Ternyata wajah Seiyan benar-benar berubah menjadi serius. Tapi, beberapa saat kemudian, Seiyan melambaikan tangannya. Berkata, karena apa yang dikatakan oleh Ketua Takagi masuk di akal. Maka apa yang masih bisa aku debatkan? Persatuan Yoshikawa sudah memenangkan pertarungan tinju bawah tanah kali ini. Dia begitu tenang. Sikap yang ditunjukkan oleh Seiyan membuat Jerry merasa bingung. Berdasarkan pemahaman yang dia ketahui tentang Seiyan, seharusnya Seiyan akan memperdebatkan hal ini. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menerimanya begitu saja? Hal ini benar-benar tidak masuk di akal. Jerry menggerutkan keningnya. Dia sepertinya sedang memikirkan masalah apa yang terjadi pada hal ini. Lalu Louis pun turun dari panggung. Lalu berkata, Tuan Seiyan, aku benar-benar minta maaf karena telah membuat kesalahan besar hingga kamu kalah dalam pertarungan ini. Perasaan hati Seiyan menjadi semakin kuat saat melihat Louis bersikap seperti ini. Alasan dia begitu tenang karena dia sudah menebak kalau tujuan Louis datang kemari adalah untuk membuat perhitungan dengan Jerry. Nyawa dia sudah hampir hilang. Apakah dia masih akan menghiraukan pertarungan ini? Tentu saja tidak peduli. Jadi Seiyan pun pura-pura berbicara dengan pasrah, Tuan Louis jangan berbicara seperti ini. Jika tidak ada kamu dan Nona Sally, maka aku dari awal sudah kalah dalam pertarungan ini. Louis pun tersenyum. Lalu dia tiba-tiba melihat ke arah Jerry, ke Tuan Takagi. Meskipun ini adalah hal yang tidak sengaja, tapi aku sudah membantu kamu memenangkan pertarungan ini. Bukankah kau harus memberikan sikap tertentu? Bersambung.